Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang akad al-ijarah. Pengertian ijarah, menurut etimologi, ijarah adalah menjual manfaat. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya menurut bahasa ialah al-iwad, yang dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab ijarah berasal dari kata ijroh. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dalam mendefinisikan ijarah, yaitu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan dasar hukum ijarah adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Dasar hukum ijarah dalam Al-Quran salah satunya adalah dalam surat Al-Talaq ayat 6, yaitu jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berikanlah upah mereka. At-Talaq ayat 6. Rukun dan syarat-syarat ijarah. Menurut Hanafiyah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah ada 4, yaitu 1. Dua orang yang berakad, 2. Sigat, 3. Sewa dan imbalan, dan 4. Manfaat. Adapun syarat-syarat ijarah sebagaimana yang ditulis Nasrun Harun sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan dua orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabala disyaratkan telah balik dan berakal. Yang kedua, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Yang ketiga, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Dan yang keempat, objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Yang kelima, objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syar'ah. Yang keenam, yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Dan yang ketujuh, objek ijarah itu merupakan sesuatu yang boleh disewakan. Dan yang ke-8, upah atau sewa dalam ijarah haruslah jelas. Menyewakan barang sewaan. Menurut Said Sabiq, penyewa dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika awal akad. Sementara itu, menurut Hendi Suhendi, bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang atau al-mujrir. Dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa atau al-mutajir, maka yang bertanggung jawab adalah penyewa atau al-mutajir itu sendiri. Pembatalan dan berakhirnya ijarah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak sudah wafat atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad ijarah itu seperti mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat berbeda pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila seorang meninggal dunia, maka akad ijarah batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta al-mal. Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah tersebut. Pengembalian barang sewaan. Menurut Said Sabiq, jika akad ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah atau barang bergerak, seperti kendaraan, binatang, dan sejenisnya, ia wajib menyerahkan langsung kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak dapat berpindah atau barang yang tidak dapat bergerak, seperti rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, seperti keadaan semula. Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimakannya, seperti barang titipan. Selanjutnya, mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad ijarah dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa. Sekian penjelasan singkat tentang ijarah. Terima kasih telah menyaksikan. Maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.